ada 3 isi daripada tabut Allah menurut surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Saudara, baik kita akan baca di depan Yakobus ada Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, para kekasih, mari kita akan baca. 1, 2. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Amin. Saudara, itu jelas sekali ya. Dan mungkin saudara memikir bagaimana tongkat daripada Harun yang panjang, ya saudara. Tongkat Harun ya yang panjang dan pernah bertunas, berbunga dan berbuah. Ini ada cabang-cabangnya, ya saudara. Itu bisa masuk ke peti yang kecil. Saudara, dimensi peti itu kira-kira hanya sekian saja. Bagaimana tongkat yang panjang ini bisa masuk? Nah, itu Tuhan berkuasa untuk membuat ya secara minimal, secara proporsional, sehingga di tongkat bisa masuk di dalam tabut Allah. Tetapi itu menjadi peringatan, ya saudara. Jadi apa yang ada di dalamnya ini adalah sesuatu yang istimewa, yaitu tongkat tadi itu menggambarkan pada kuasa mujizat oleh urapan Roh Kudus. Selama tongkat itu dibawa, maka Harun dan Musa mempunyai wibawa Allah. Ya saudara, seorang gembala, dan mereka berdua ini kakak adik, sesaudara, semua gembala, semua pekerjaannya. Gak ada yang mentereng, gak ada yang wow begitu kerjaannya. Kerjaan yang paling hina di seluruh negara dan bangsa adalah menjadi gembala tukang angon. Ya saudara, tetapi tidak sembarangan ini tongkat. Tetapi ini tongkat juga bukan tongkat ajimat. Tongkat ini hanya dipakai oleh Allah untuk sesuatu kasus, pada sesuatu kondisi yang sangat kepepet. Maka tongkat dari Musa dan tongkat dari Harun akan diberi kuasa yang dahsyat. Ya saudara, dan ini kita sudah lihat ya dari Yesaya 63 ayat 10 sampai 12. Isi yang kedua adalah mana, ya, pada wadah dari emas, dan isinya mana yang tidak rusak dan tidak membusuk. Saudara, sekian ratus tahun tersimpan dan tidak rusak sama sekali, tidak berulat. Yang saudara harus tahu, itu tempat hadirat Allah. Jadi Allah bisa memelihara apa saja yang menjadi cara Dia mengkomunikasikan kepada manusia. Allah bisa memelihara. Itu sebab itu satu wadah emas, dari emas yang dalam takarannya adalah 1 eva. Ya saudara, itu berisi mana dan tidak rusak. Ya saudara, dan itu terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Yang ketiga adalah loh dari batu. Nah, ini yang kita sedang pelajari ya. Bila saudara melihat lebih jelas pada gambar ini, saudara, maka loh ini ada ukiran, tulisan, ya saudara. Tulisan pada zaman dahulu tentang 10 hukum Taurat. Ya saudara, 4 di loh yang pertama tertuju kepada Tuhan, dan 6 di loh yang kedua tertuju kepada sesama manusia. Ya saudara, dan itu terdapat dalam Yakobus 1 ayat 21 tadi, supaya kita mempunyai loh hati yang terpahat. Jadi bukan tercetak di sablonkah ataupun disemprot, tidak, tetapi terpahat. Ya, inilah unsur ketiga, yaitu 2 loh batu yang akan kita periksa. Saudara, sekali lagi kita akan baca 1, 2. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Ya saudara,
buang segala yang kotor dan jahat yang begitu banyak. Tuhan kok tahu aja ya. Seringkali kita merasa terkuliti, kita merasa terperiksa oleh Tuhan. Tuhan tahu saja. Tidak sedikit kekotoran, kejahatan dalam hidup kita. Saudara, itu sebab Rasul Yohanes yang bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan Simon Petrus dan Yakobus dan Yohanes, saudara, maka Yakobus melihat kemuliaan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menampilkan dua orang nabi pada zaman dahulu. Sebutkan siapa? Musa dan Elia. Saudara, bayangkan mereka mendapatkan satu prioritas untuk bersama-sama dengan Yesus. Bukan Yesus yang biasa mereka temui saben hari, yang dimana mereka tidur dan makan dan berjalan bersama. Tapi kali ini Yesus beda. Yesus dipermuliakan. Ya, saudara, itu sebab Yakobus bisa menuliskan hal ini. Karena dia salah satu saksi mata yang masih hidup. Dan sebelum dia meninggal, dia sudah menuliskan dalam surat Yakobus. Saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang kita harus pelajari. Ya, saudara, itu sebab salah satu terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris menyebutkan, saudara, receive with meekness the implanted word. Implanted itu tertanam, saudara. Sebetulnya kata dalam bahasa Grekanya adalah emphutos. Emphutos adalah engrafted dalam bahasa Inggris. Artinya terukir, terpahat. Ya, saudara, bukan tertanam tapi terpahat. Saudara. Nah, jadi terimalah dengan lemah lembut, meekness, the emphutos, engrafted word, perkataan Tuhan yang terukir, saudara, di dalam hati kita, ya saudara, dengan lemah lembut, ya saudara. Dalam Keluaran pasal 31 ayat 18 dituliskan di situ, yang ditulisi oleh jari Allah, jelas, ditulisi dengan jari Allah mengukir, itu loh batu. Ya saudara, written with the finger of God. Saudara, jadi saudara harus ketika kita mendengar firman atau membaca firman di rumah, kita mohon Roh Kudus supaya Roh Kudus memahatkan firman pada loh hati kita. Maka firman itu saudara nggak bisa lupa sama sekali. Saudara, beberapa peristiwa atau kasus yang saya temui dan saya alami dengan mata kepala saya sendiri. Ketika diundang oleh keluarga, satu anggota keluarga dari jemaat kita yang dalam keadaan koma dan dokter mengatakan bawa pulang aja atau mau tunggu sini, no problem. Saudara, tetapi saudara tahu, ketika saya mengajaknya berdoa, dia mengeluarkan kata-kata ayat. Coba, apa saya enggak merinding? Ya saudara, dia mengeluarkan kata-kata ayat. Saudara, ayat itu dia ucapkan. Walaupun dia sebelum itu dia tidak bisa bicara. Matanya tetap tertutup. Tetapi ketika saya ajak doa, ayo kita berdoa ya. Dia mengenali suara saya. Dan sebelum saya berdoa, dia mengeluarkan pembacaan ayat dari mulutnya. Coba, saya bukan cuma merinding, saya nangis, saudara. Kok bisa? Itu menunjukkan bahwa firman itu terpahat di dalam hatinya dengan jari tangan Allah. Sampai pada akhir hidupnya. Dan justru ada beberapa yang justru survive dan keluar dari ICCU atau ICU. Saudara, sembuh. Sebagian meninggal. Saudara, engkau tidak tahu kapan aku bisa mengeluarkan itu kata-kata yang dipahat oleh jari Allah. But you must know that every one of us that receive the finger of God written down in our hearts, our tablets of heart, and God will make it forever, eternally, His word inside us, and bring us from this sinful world, dunia yang berdosa, to enter the kingdom of God in the most holiest place with God.
Saudara. Jadi saya dan saudara harus bersyukur. Pelajaran ini harus membawa saya dan saudara kita lebih berserah bahwa sisa umur hidup kita itu dihargai. Saudara, bagaimana Tuhan menghargai? Kalau ada tanda jarinya mengukir dalam loh hati saudara. Saudara, dan ini sesuatu hal yang dahsyat, saudara, dan Tuhan ingin saudara tahu, saya tahu, ya, sehingga saya dan saudara hati kita ada ukiran dari firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau angkat tangannya? Tuhan Yesus, tolong ukirkan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus pada loh hati hamba, supaya hidup hamba Kau bawa dalam kemuliaan selama hamba hidup, dan Kau bawa masuk kerajaan-Mu ketika hamba meninggal dunia, karena jari tangan-Mu memiliki jejak-jejak pada loh hati hamba. Ucapkan terima kasih kau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara yang kekasih, ya, ini pelajaran penting sekali. Jadi kita bukan cuma membaca atau mendengar, tetapi itu tertanam, engrafted, ya, terukir pada loh hati kita. Saudara-saudara, mari saya akan ajak saudara pada bagian yang berikut ini. Saudara, ini Musa, dia membawa loh batu yang baru. Jadi yang asli Tuhan yang membikin, malah dibanting sama dia, sehingga hancur. Apa sebab? Saudara, karena Musa sebenarnya adalah manusia di dunia nomor 1 paling lemah lembut. Ya, tadi ada kata, ya, Yakobus 1:21, dan terimalah dengan lemah lembut perkataan yang tertanam, yang ditanam. Saudara. Nah, saudara, setelah dibanting, harusnya Tuhan marah. Itu karya Tuhan, buatan tangan Tuhan, 2 loh dari sorga, saudara. Apa sebab manusia yang paling lemah lembut di dunia, yang namanya Musa, siapa? Musa, dibanting sama dia. Karena dia melihat bangsa yang dia tinggal 40 hari 40 malam itu berjinah dan memberhalakan satu patung anak lembu dari emas. Saudara, coba. Dan Harun gak bisa apa-apa. Ya, saudara, saya tidak mau jadi pemimpin yang gak berani melawan. Saudara. Dan dia takut pada bangsanya, dan dia nurutin. Dan di situ mereka memuja, mereka memberikan persembahan pada berhala ini. Saudara, nah itu dilihat oleh Musa ketika Musa turun dari gunung, mereka sedang menyembah berhala. Itu sebab Musa nggak bisa tahan. Dia banting itu 2 loh batu, hancur. Saudara, Tuhan berbelas kasih. Kalau saudara dan saya berbuat satu kesalahan, tetapi hati saudara itu lemah lembut, Tuhan memberikan satu redemption, satu penebusan. Oke dah Musa, aku gak akan menghukum kamu. Walau itu loh batu dan tulisannya tuh semua aku bikin di sorga. Sekarang aku minta kamu bikin 2 loh batu, dan jariku akan memahatnya lagi sekali. Saudara, lihat di sini saudara, betapa pentingnya 2 loh. Ini menunjukkan pada hati saya dan hati saudara. Itu harus ada jejak jari tangan Allah yang pernah menjamah hati saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya saudara senang ke gereja, memberikan korban, mengembalikan persepuluhan karena saudara diberkati dahsyat.
dengan persepuluhan saudara. Jangan cuma itu. Itu baru koma. Katakan, itu baru koma. Saya harus sampai di titiknya, saudara. Dan inilah sebabnya Musa dia diperintah membuat 2 loh batu, dan Tuhan sekali lagi memahatkan firman dengan jarinya yang berapi. Ya, saudara, pada 2 loh batu ini. Saudara-saudara, firman Allah yang terukir dengan jari Allah di hati kita, itu harus terjadi. Hati saya dan hati saudara, kalau tidak diisi dengan firman yang terukir oleh jari Allah, kita akan lupa dan kita akan melupakan untuk kita berbuat dosa. Supaya aku dapat rezeki lebih banyak, uang keuntungan lebih banyak, aku akan ini itu segala macam perbuatan-perbuatan yang koruptif, yang tidak baik. Saudara, aku akan menipu semua pedagang, semua pebisnis melakukan, ya, menipu negara, menipu rekanan, menipu banyak penipuan supaya untungnya lebih besar, lebih banyak. Saudara, itu karena anak Tuhan ini tidak terukir. Firman tidak terukir di hatinya. Coba seorang anak Tuhan yang terukir hatinya oleh firman, saudara, tidak nanti dia melakukan hal tersebut. Dia begitu total kepada Tuhan. Karena dia yakin bagi dia semua roti yang sedikit dan ikan yang sedikit akan berkelimpahan di tangan Tuhan. Dan Tuhan membuktikan bagi semua anak-anaknya yang mempunyai jejak jari tangan Tuhan dengan firman pada loh hatinya. Itu sebab mulai malam hari ini saya mohon supaya semua jemaat yang kekasih mempunyai ciri yang khas, yaitu jari Tuhan mengukir hatiku. Bila jari Tuhan mengukir hati saudara, maka saudara itu ketahuan bahwa saudara itu orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang lemah lembut hatinya. Amin. Siapa yang mau? Angkat tangan. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, setelah hamba paham akan firman ini, hamba mohon supaya jari tangan Allah mengukir hati hamba dengan firman-Mu, sehingga hidup hamba istimewa, luar biasa, perubahan nasib, perubahan sejarah hidup dalam nama Yesus. Amin. Buang yang kotor dan yang jahat dari hati kita. Ya, tadi kalimat yang pertama. Dan terima ukiran jari Allah agar selamat. Ya, saudara. Sebetulnya agar selamat dan mulia di dunia. Di dunia sebelum mati. Mulia, setelah mati masuk surga. Saudara. Jangan di dunia saudara tidak menjadi kesaksian. Hidup saya setengah mati, sekeng, terlunta-lunta. Di mana tulisan jari Allah di dalam hati saya? Enggak ada. Orang yang nasibnya jelek tidak mempunyai tulisan jari Allah pada loh hatinya. Hanya mereka yang mempunyai tulisan jari Allah pada loh hatinya akan menjadi orang-orang yang aku akan membuat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan membuat kamu naik dan bukan turun. Kenapa? Kalau saudara membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 itu yang ada kalimat ini tadi, saudara akan melihat bahwa Tuhan ingin supaya firman itu selalu ada dalam hatimu. Dan itu diterjemahkan oleh Tuhan melalui Yakobus, artinya firman engrafted. Ya saudara, yang emfutos dalam hati kita. Saudara, maka saudara, walaupun saya tidak punya kepintaran, tidak punya modal, tidak punya tempat usaha,
Saya dulu pernah dipercaya orang, kemudian orang gak percaya lagi sama saya karena saya nakal. Ketika saya bertobat, saudara, maka Tuhan akan mengubah nasib saya. Walaupun tadi saya katakan pada saudara, semua nilai negatif saya, defisit dan minus saya. Tetapi ketika seseorang datang dan bertobat kepada Tuhan, katakan, bila saya bertobat, bila saya menyerahkan hidup saya, bila saya menyerahkan hati saya, supaya jari tangan Allah mengukir firman, maka hidup saya luar biasa. Amin. Saudara, yakinkan diri saudara. Saudara-saudara tidak boleh menjadi pendengar yang setia. Saudara menjadi pendengar yang melakukan firman. Dan firman akan jadi kenyataan ketika saudara bertindak. Firman tetap tidak jadi nyata karena saya cuma nanti, mana Tuhan, Engkau belum kasih sama saya. Tuhan bilang, kamu bertindak dulu baru aku kasih. Kalau kamu tidak melangkah, kamu tidak bertindak, aku tidak bisa kasih sama kamu. Semua katakan, iman yang mati adalah tidak berani bertindak. Iman yang hidup, yang penuh kuasa Allah, adalah orang yang berani bertindak berdasarkan firman. Amin. Saudara yang kekasih, ya, saya akan lanjutkan di pelajaran penting. Siapakah Musa? Saudara, di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga kita akan baca. 1, 2. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin. Coba, saya agak sukar mendeskripsi dalam otak saya, Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari semua orang di atas muka bumi. Dia nomor 1 paling lembut. Saudara, pernahkah saudara menerima ataupun menemui orang yang hatinya lembut sekali? Saudara, kelihatannya sulit mencari. Sepertinya Tuhan melihat, Musa, hatimu itu, aduh, halus sekali. Aku tidak tega. Hatinya sangat lembut. Lebih dari setiap manusia yang di atas bumi ini. Saudara, di dalam New King James Version bahkan dikatakan very humble. Sangat rendah hati. Terus sangat lembut, masih sangat rendah hati. Coba, Tuhan gak jatuh hati sama Musa. Dari mana? Musa berbuat satu kesalahan yang besar, menghancurkan loh batu dari sorga. Tuhan mengampuninya. Tuhan bilang, bikin lagi yang baru. Aku akan menulisi lagi dengan jari tanganku. Coba, kalau Musa hatinya kayak orang-orang lain di dunia, wah, sudah amblas hilang dia. Saudara, Tuhan sudah pilih penggantinya Musa langsung. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada saudara, Musa adalah seorang yang bisa menjatuhkan hati Allah. Karena dia lebih lemah lembut dari semua orang yang hidup di dunia. Saudara, itu sebab gak keliru Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel sampai 40 tahun suntuk. Dia dipilih oleh Allah umur 80 tahun. Saudara, dan dia wafat pada umur 120 tahun. Di sini kita melihat keistimewaan dari orang yang betul-betul bisa diistimewakan Allah. Ciri khasnya apa, saudara? Apa ciri khasnya? Lemah lembut. Belajar. Tadi saya sudah katakan pada awal khotbah saya, bukan berarti kita tidak boleh marah,
Kalau harus marah, kita harus marah. Ya saudara, tetapi saudara mesti tahu, hati kita itu lemah lembut. Saudara, seperti ayah atau ibu memarahi anaknya, itu bukan ayah dan ibu yang jahat, tidak. Yang keras hati, tidak. Ya saudara, itu sebab para kekasih, kita melihat di sini. Ini kekuatan Musa. Katakan, ini kekuatan Musa yang menjatuhkan hati Allah. Kalau hati saya dan hati saudara lembut, saya yakin Tuhan selalu jatuh hati kepada kita. Saya percaya. Saya belum mencapainya, saya ingin mencapainya. Saudara. Supaya apa? Supaya kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Jangan keras hati, jangan egoistis. Belajar untuk melayani orang lain. Belajar berkorban untuk orang-orang lain. Saudara. Memang kalau Tuhan memberkati saudara itu hak saudara. Untuk saudara pergunakan. Untuk saudara nikmati. Tapi belajar untuk membaginya. Untuk orang-orang lain. Untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan menengarai saudara dan Tuhan akan mengidentifikasi saudara. Sebagai orang yang lembut hatinya. Yang menolak untuk memakai untuk dirinya sendiri. Saya yakinkan saudara. Ketika saudara dan saya meninggal dunia, maka saudara akan mempunyai kedudukan dan kemuliaan yang dahsyat di sorga. Amin. Para kekasih, saya ingin supaya semua saudara katakan, saya harus memiliki hati yang lembut dan rendah hati. Amin. Belajar supaya kita ini lebih dalam lagi. Dan lebih tinggi lagi untuk mengenal karakter Tuhan. Supaya saya dan saudara diselamatkan dari semua mara bahaya. Dari semua hukuman Allah. Saya ulangi, hukumannya Musa harusnya dahsyat. Menghina Allah. Tapi Tuhan tahu siapa orang ini. Ini orang yang buat aku jatuh hati sama dia. Oke, never mind. Aku akan mengampuninya. Langsung dia bilang, kamu kamu pahat. Dari batu menjadi 2 loh batu. Kamu pahat. Kalau sudah selesai, serahkan kepadaku. Aku akan menulisinya. Sudah, hebat ya. Ada peristiwa begitu di dalam Alkitab kita. Satu peristiwa yang gak masuk akal sama sekali. Tuhan rasanya ingin lebih rendah daripada Musa. Ya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan saya bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Hatinya penuh dengan cinta kepada kita manusia. Coba, saudara dan saya berbuat dosa, harusnya langsung tes mati. Allah zaman perjanjian lama itu dahsyat dan saklek banget. Gak bisa ditawar. Pada zaman ini, apakah saudara tidak pernah berbuat dosa? Coba saya mau tanya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa tolong angkat tangan. Gak ada, ya. Siapa yang merasa berdosa tolong angkat tangan. Berdosa. Ya, ini kita orang. Itu sebab Tuhan memberitahu kalau Tuhan itu Allah yang hidup, Dia ingin supaya kita juga tidak dihukum. Supaya kita bisa bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Amin. Itu sebab, katakan itu sebab, sebaiknya sebelum saya mati harus bisa membuktikan bahwa saya memiliki hati yang lembut. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan.